Cerita bermakna tentang kata-kata uang. Saya hanyalah uang 100 rupiah. Saya tidak cukup besar untuk membayar jumlah tagihan susu atau surat kabar mingguan. Saya tidak bisa membeli karcis masuk di bioskop atau gedung pertunjukan, apalagi membeli sebungkus coklat untuk makan di saat istirahat. Saya bahkan tidak bisa membeli sekaleng bir, apalagi sebungkus rokok. Banyak hal yang tidak bisa saya lakukan, tapi coba letakkan saya di dalam kantong kolekte di gereja, maka saya dianggap berharga dan penting. Cerita bermakna tentang kerja jujur. Dengan mengacu pada Lukas 6 ayat 6-11, penyembuhan pria yang tangannya lumpuh, Barclay menulis, salah satu Injil apokrif menyatakan bahwa pria yang meminta untuk disembuhkan adalah seorang tukang batu, dan dia datang kepada Yesus meminta bantuan dan berkata, "Saya adalah seorang tukang batu yang mencari makan dengan tangan saya. Saya mohon Yesus, sembuhkan saya sehingga saya tidak usah mengemis dengan perasaan malu." Dia adalah orang yang ingin bekerja. Tuhan selalu mendukung orang yang ingin melakukan pekerjaan harian dengan jujur. Tuhan Yesus memberkati. Cerita bermakna tentang kata-kata sederhana. Hati, otak, dan lidah setuju bahwa mereka tidak akan membuat kata-kata sederhana lagi. Hati berkata, kata-kata remeh itu hanya membuat saya gelisah dan membuat saya lembut. Sekarang ini setiap orang harus keras. Lalu otak menambahkan, ide, perumusan, dan spekulasi yang bagus, itulah hal-hal yang memberi hasil. Kata-kata sederhana hanya merupakan pemborosan waktu. Lidah berkata, saya ahli dalam istilah-istilah teknis, kata-kata asing, dan pidato-pidato hebat. Saya tidak mau disibukkan lagi dengan kata-kata sederhana. Jadi, hati mulai mengirimkan hanya kata-kata hebat kepada lidah. Otak hanya menciptakan kata-kata yang terpelajar, dan lidah membuat pidato-pidato yang hebat. Tidak ada lagi kata-kata sederhana yang muncul dari bibir. Setelah keputusan itu dibuat, dunia menjadi kosong, dingin, dan tidak mengandung harapan. Tetapi selalu ada sejumlah orang yang tetap mengingat kata-kata sederhana. Mereka mulai mencari kata-kata itu dalam sejarah masa lalu. Awalnya, mereka merasa takut ditertawakan. Namun hal yang sangat menarik adalah bahwa kata-kata sederhana yang mengandung kegembiraan itu mulai merambat dari mulut ke mulut, dari kepala ke kepala, dari hati ke hati, dan dalam waktu singkat, kata-kata itu sudah meluas. Dunia pun kembali menjadi tempat yang bersahabat. Sejumlah kata remeh itu adalah, terima kasih, semoga Anda baik-baik saja, bagus, ada yang bisa saya bantu, hebat, majulah terus dengan pekerjaan yang bagus ini. Tuhan Yesus memberkati. Cerita bermakna tentang tokek. Masalahnya terletak pada diri Anda. Seorang mahasiswa yang sangat berminat pada dunia ketiga pergi ke India. Namun, dalam waktu singkat, dia mengalami benturan kebudayaan. Segala sesuatu menjadi sangat menjengkelkan dia. Iklim, makanan, kondisi hidup, wajah-wajah aneh yang misterius di sekitarnya. Tapi hal yang membuatnya marah sebenarnya adalah hal yang remeh. Mereka memberinya sebuah kamar, dan ketika pindah ke sana, dia memeriksa setiap sudut dan celah, dan sangat terkejut ketika dia melihat seekor tokek yang besar, gemuk dan jelek. Dia menjadi sangat marah. Saya tidak mau hidup dengan makhluk itu. Jadi, dia mencoba menangkap makhluk itu dengan berbagai cara. Tapi sia-sia. Akhirnya, tokek itu bersembunyi di balik lemari. Mahasiswa itu terlalu tinggi hati untuk meminta bantuan dari orang lain. Namun, dalam kebingungan yang tak beralasan ini, tiba-tiba muncul gagasan bagus dari otaknya, yakni untuk berteman dengan tokek itu. Awalnya memang tidak mudah. Hal pertama yang dilakukannya bila ia memasuki ruangan adalah mencari tokek itu. Setelah itu dia bahkan memberinya nama. Dalam waktu singkat, tokek itu hampir menjadi teman bercakap-cakap.
Kemudian dia mulai mencatat beberapa kebaikan dari tokek itu. Misalnya, bahwa dia mengurangi jumlah nyamuk di ruangan itu. Setelah beberapa saat, mahasiswa itu mulai menyadari bahwa masalah yang dahulu muncul tidak berasal dari lingkungan di sekitarnya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Cerita bermakna tentang anak-anak cacat mental. Ketika saya berbicara di hadapan perkumpulan anak-anak cacat di Indiana, saya menyadari bahwa pada para hadirin sebagian besar adalah orang tua atau guru dari anak-anak cacat mental, dan mereka sangat peka terhadap perlakuan yang diterima oleh anak-anak mereka. Karena itulah saya memasukkan cerita ini kepada mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di Michigan, kami mulai mengintegrasikan anak-anak cacat mental dengan anak-anak normal di sekolah kami. Dan ini sudah dilakukan di kelas 6 yang terintegrasikan baru-baru ini. Ketika waktu istirahat, seorang murid berbicara kepada temannya, "Ayo Teresa, ayo kita pergi, biarkan Elizabeth, dia cacat." Mereka berdua pun pergi, dan Elizabeth yang cacat mental namun tidak tuli, dengan perlahan berjalan ke depan dan berkata kepada gurunya, "Bu guru, apakah saya cacat?" Dan guru itu tersenyum dengan ramah dan memegang tangan Elizabeth sambil berkata, "Benar Elizabeth, kamu cacat." Guru itu berhenti sejenak dan meneruskan, "Tapi Elizabeth, saya pun cacat, dan setiap orang juga cacat, karena Tuhan tidak menciptakan seorang pun yang sempurna. Meski demikian, Elizabeth, tak ada seorang pun yang parah cacatnya, seperti orang yang sebenarnya bisa mengerti, tapi tidak mau mengerti." Tuhan Yesus memberkati. Cerita bermakna tentang pertengkaran. Selama bertahun-tahun, dua orang rahib hidup dalam hubungan yang baik dan bersahabat. Namun, hidup mereka yang monoton membuat salah seorang berkata, "Ayo kita keluar dari kehidupan yang membosankan ini dan melakukan sesuatu yang berbeda. Mari kita melakukan hal seperti yang dilakukan dunia." Karena sudah menjalani hidup terasing sekian lama, salah seorang rahib berkata, "Apa yang dilakukan oleh dunia di luar sana?" Kata rahib yang pertama, "Satu hal yang dilakukan ialah dunia bertengkar. Lihat batu itu, coba letakkan di antara kita. Dan ayo kita masing-masing bilang, batu itu milik saya." Karena ingin memenuhi permintaan rekannya, rahib yang kedua mengambil batu itu dan meletakkan di antara mereka, lalu berkata, "Batu ini milik saya." Rahib yang kedua berhenti untuk merenung dan merasakan dorongan persahabatan mereka selama bertahun-tahun. Setelah itu dia berkata, "Saudaraku, jika batu itu milikmu, ambillah." Pertengkaran pun tidak terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Cerita bermakna tentang gurauan porno. Joe adalah seorang pelawak yang terkenal pada zaman perang. Kehebatannya terletak di dalam membawakan suatu cerita, bukan dalam berakting. Dia bisa membuat penonton terpesona selama berjam-jam. Suatu hari dia mengunjungi garis depan pertempuran dan menghibur para serdadu. Setelah satu penampilan, dia memberi waktu untuk tanya jawab. Salah seorang serdadu berdiri dan berkata, "Joe, ayo ceritakan satu atau dua cerita porno." Joe berkata kepadanya dengan pelan, "Ketika saya tampil di panggung, saya berjanji kepada ibu saya bahwa saya tidak akan mengucapkan gurauan porno. Dan saya menjaga janji itu sampai sekarang dan tidak berminat untuk mengubahnya. Camkan kata-kata ini. Jagalah cerita dan gurauan kita agar kita tidak akan pernah dipermalukan oleh seseorang yang tiba-tiba menyerang kita di tempat dan waktu yang tidak menguntungkan, dan kita tidak pernah bisa mundur daripadanya."